Wes terus. Kayu pedalnya teman-teman. Bukan sembarang bermain sepeda loh teman. Tapi kami akan mengantar kelapa-kelapa ini untuk Paman Sinyo. Apalagi kalau ditemani kakakku Resi. Bersepeda dari Blitar sampai ke Kediri juga kuat. Namaku Chandra, si Bolang dari kota proklamator Blitar. Aku tinggal di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Desaku juga disebut Desa Usaha Kecil Menengah atau UKM karena memiliki 17 usaha kecil menengah makanan dan 5 usaha kecil menengah kerajinan. Sebagian lagi masyarakat di sini petani dan bercocok tanam. Wah, ada Paman Puji. Wajahnya bahagia sekali hari ini. Mungkin karena motor kesayangannya bisa menyala. Biasanya didorong karena mogok. Ngolong. Kayak jepit kayak apa ora Iya, mogok lagi deh. Baru juga senang sebentar. Sabar ya Paman. Sebelum dibuat menjadi wajik kletik, kupas dulu kulit kelapanya. Pak Min, ini kelapanya. Kelapa yang cocok untuk wajik kletik adalah kelapa yang setengah tua. Yuk, langsung saja kita bantu Paman. Dalam sehari, Paman bisa mengupas puluhan butir kelapa. Setelah kelapa dikupas, pisahkan kelapa dari batok dan kerok sisa kulit arinya. Kulit ari kelapa yang tertinggal di kelapa akan membuat rasa makanan menjadi pahit. Iki ladinya landep, hati-hati. Iya, Mbak. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Walaupun kami sering memakai pisau, tetap harus berhati-hati. Oh iya. Enak ya? Ya, enak ya. Ojo kakean mangan kambil, kerminan wingko malan. Wes akeh urung kuwi kelopone sing wis resik. Oh, sampun Pak Min. Ya wis digawe nang ngene palikmu kono. Oh, nggih Pak Min. Ya, Mbak, gawe ya, Mbak. Yuk, langsung kita antar kelapanya. Nah, ini Pamanku Sinyo. Beliau sudah membuat aneka jenang dari tahun 1990. Pak Lek, kambile salah tunggu di. Iki dikekne bule-bule ning kene iki kek mau ngenteni. Nggih, Pak Lek. Yuk, langsung saja kita bantu Paman Sinyo. Hari ini Paman akan membuat wajik kletik untuk dijual. Kelapa yang kami bawa ini salah satu bahan utamanya. Parut semua kelapanya ya. Teknik memarut kelapanya, tegak lurus dengan parutannya agar kelapa tidak mengeluarkan santan. Coba. Selain kelapa, nanas juga menjadi bahan tambahan. Nanas yang dipakai berjenis nanas Bali. Nanas ini biasa ditanam di lereng Gunung Kelut. Paman selalu menggunakan nanas Bali karena memiliki rasa dan aroma yang khas untuk wajik kletik. Udah gatel. Akmal, gak ikut bantu tapi malah makan. Jadi gatal kan? Langsung saja panaskan gula merah sampai mencair. Wajik tanpa gula, bagaikan sayur tanpa garam. Setelah gula larut, langsung masukkan parutan nanas. Parutan nanas selain untuk perasa wajik, juga sebagai pengawet alami. Dengan tambahan nanas, wajik kletik dapat bertahan 2 bulan. Jadi tidak perlu pengawet buatan. Sebelum dicampur dengan wajik kletik, parutan kelapa harus disangrai dahulu. Proses penyangraian ini cukup penting dalam pembuatan wajik. Karena parutan kelapa yang kurang kering bisa membuat wajik tidak awet. Setelah disangrai, masukkan ke adonan gula dan aduk sampai tercampur rata. Yang terakhir, masukkan ketan yang dimasak setengah matang.
Inilah kenapa dinamakan wajik kletik. Karena ketika digigit, butiran ketan yang setengah matang berbunyi kletik, kletik. Angkat adonan wajik yang sudah matang dan dinginkan sebentar. Awas panas ya. Bentuk bulat-bulat adonan wajik dan diamkan selama 24 jam agar tidak lembab dan wajik menjadi awet. Dalam sehari Paman Sinyo bisa membuat wajik kletik seberat 200 kg. Paman biasa menjual ke semua wilayah di Pulau Jawa, bahkan sampai ke Hong Kong dan Taiwan loh. Jauh sekali ya. Ini dia wajik kletiknya. Cantik kan? Nah, kalau kalian jalan-jalan ke Blitar, jangan lupa mampir ke Omah Jenang ya. Saatnya menikmati si manis wajik kletik ini. Gak cuma manis, tapi ada sedikit renyah dari ketan setengah matang. Ayo, habiskan. Ada Paman Puji datang. Motornya masih mogok juga. Ono apa to iki rame-rame? Niki lho Pakde, wajik kletik. Oh, aku pernah mau mani. Monggo. Yo. Apa iki kok kari kulit tok? Aduh, maafkan kami. Paman sih datangnya terlambat. Jadinya nggak kebagian deh. Selain dijadikan cemilan, wajik kletik bisa juga dijadikan isian kue loh. Bibi memakai ubi ungu untuk campuran adonan kuenya. Udah niki nek wajik kletik. Iya, Le. Niki nggih. Oh iya, kene-kene gek direwangi, kene gek donat. Ya ta. Kupas kulit, potong kecil-kecil, dan cuci agar tidak ada getah ubi yang tersisa. Hati-hati ya memotongnya, jangan sampai terkena tangan. Setelah semua ubi bersih, kukus selama 15 menit sampai lunak. Angkat ubi ungu yang sudah matang. Langsung haluskan memakai ulekan. Tambahkan gula pasir dan telur ayam ke adonan. Aduk sampai semua adonan tercampur. Tambahkan juga tepung terigunya. Setelah adonan kalis, bentuk adonan bulat-bulat. Kami memilih bentuk bulat supaya bagian tengah kuenya bisa diisi adonan wajik kletik. Jangan lupa isi bagian tengah adonan dengan wajik kletik. Sebelum digoreng, adonan donat harus didiamkan selama beberapa jam agar adonan mengembang. Lang iki simpenan, kae sing wis ngembangke gorengan karo mbakmu ya. Oh nggih, Bude. Untung Bibi sudah menyiapkan adonan yang sudah mengembang. Yuk, langsung saja kita goreng. Goreng adonan donat dengan api sedang agar dapat matang merata sampai ke dalam kue. Kalau api terlalu besar, biasanya hanya matang atau gosong pada bagian luarnya saja. Kalau sudah berwarna coklat seperti ini, berarti kue sudah matang. Tinggal angkat dan tiriskan saja. Ini dia donat wajik kletik buatan kami. Keren kan? Tidak hanya bagian luar saja yang manis, tetapi bagian tengahnya juga mengundang selera. Hehehe. Kalau makanan enak sih, pasti tidak ada yang menolak. Hehehe. Apalagi donatnya diberi taburan gula bubuk. Nikmat. Wajik kletiknya masih terasa. Yo, tekan kene. Semangat dong, Mbok. Wes. Oh, aku sik mogok iki ya. Piye yo? Lah nyapa kok sik bangga mogok iki? Ora ngerti wis dipari servis. Lah jare lah delok Ya, ya, sih. Nek
Paman datang di saat yang tepat. Kuenya masih banyak, Paman. Para panganan ora usah ditawari, aku wis gelem apa meneh empuk. Ayo Paman, habiskan. Aduh, Paman makan sampai belepotan tepung gula. Wala Pakde bensin entok. Lho iya ta, ya wis barno wae, paribasan tak tonton sampai Jombang kono ora apa-apa sepenting mangan iki. Aduh, Paman, motor kan perlu bensin. Pantas motornya tidak hidup dan kemana-mana harus didorong. Pakde kata wis dirah. Durung iki dhuwur-dhuwur iki Lang. Oh ya wis no tak rae no Pakde. Ya wis hati-hati dhuwur-dhuwur iki Soleh. Yo cah dirah yo. Yo. Membantu orang tua adalah kewajiban kami. Jadi kami tidak pernah merasa keberatan. Ayo teman-teman, ambil pepayanya. Buah yang kami panen ini berjenis pepaya California. Ketika matang, dapat memiliki berat 800 gram sampai 2 kilogram. Oh iya, yang dipanen cuma pepaya mudanya saja ya. Di kebun ini ada sekitar 120 pohon yang bisa menghasilkan 450 kilogram buah yang dipanen seminggu sekali. Banyak ya. Kita bawa ke Bibi untuk membuat keripik usus pepaya yuk. Ini dia tempat pembuatan keripik usus pepaya milik Bi Anis. Uniknya, pepaya tidak perlu dikupas kulitnya. Langsung saja serut semua pepayanya sampai berbentuk tipis dan panjang. Jangan khawatir akan terasa pahit, karena kulit pepaya yang sudah melewati proses penjemuran dan diberi bumbu sudah tidak pahit lagi. Oh iya teman, Bibi membuat keripik mulai tahun 2011. Langsung saja rebus pepaya yang sudah diserut agar getah hilang dan daging pepayanya agak lunak. Ada beberapa cara untuk menghilangkan getah. Misalnya, cukup memakai air yang diberi tambahan garam. Untuk pembuatan keripik usus pepaya, memang paling cocok memakai jenis pepaya buah seperti ini. Jenis pepaya California atau Thailand mempunyai tekstur yang padat dan ketika digoreng akan lebih renyah. Ketika sudah layu, tiriskan rebusan pepaya dan susun yang rata, biar cepat kering ketika dijemur nanti. Ini dia bumbu yang dipakai untuk keripik usus pepaya. Siapkan bawang putih yang sudah dikupas kulitnya. Tambahkan garam secukupnya dan haluskan. Kalau semua bumbu sudah halus, campur jadi satu dan tambahkan telur. Telur berfungsi sebagai perekat adonan dan bumbu agar menempel di parutan pepaya kering. Untuk adonan tepung, Bibi memakai tepung beras, tepung tapioka, tepung terigu, dan tepung maizena dengan perbandingan 1:1. Keempat adonan ini penting supaya keripik usus renyah dan kriuk ketika digigit. Jemur serutan pepaya sampai kering. Ketika matahari terik, biasanya hanya perlu 2 hari saja. Dalam sehari, Bi Anis bisa membuat keripik
Ini dia, keripik usus pepaya buatan kami. Dinamakan usus pepaya karena bentuknya mirip usus tapi terbuat dari pepaya. Jalan enak cah. Mbak, jalan Mbak. Siang-siang di gubuk tengah sawah, makan kudapan yang sehat dan enak. Nikmat sekali. Kata Bibi, keripik usus pepaya bisa menjadi pilihan buat orang yang terkena kolesterol tetapi ingin makan usus ayam karena tidak mengandung kolesterol. Mangan apa kule? Usus kades Pak De. Urun. Moh, unjuk ora kuat. Hi. Paman bisa saja. Mari kanen nandang susah. Pak De nyuwun lomba oleh. Oleh pokoknya panen sih lo ya. Oh ya, ayo cah yo panen yo. Cabai rawit dapat dipanen ketika umur 2,5 sampai 3 bulan. Waktu panennya bisa 6 bulan atau lebih. Wah, Oh iya teman-teman, karena matangnya tidak rata, cabai harus dipetik yang berwarna merah saja dan harus diulangi di hari selanjutnya. Buah cabai yang terbaik biasanya bentuknya ramping tapi berisi. Cabai seperti itu biasanya sangat pedas dan harganya mahal. Ayo kita kumpulkan hasil panennya. Lang dimasak lang ya. terus wae Pak De yo. Ya, sok diwangi ya. Oke, ayo mulai yo. Hati yo. Setelah ngebolang dan panen cabai, perut kami jadi keroncongan nih. Pas sekali, kakak mau membuatkan makanan berat untuk kami. Abang-abang ya. Haluskan semua bumbunya. Bawang putih, bawang merah, dan cabai yang banyak. Ya. Berarti Mbak. Gini sih Mbak. Kalau sudah setengah halus, tambahkan gula sebagai pengganti penyedap makanan. Mbak, sini Mbak. Lang, gini sore piro? Oh, yes. Api dan bumbu sudah siap. Saatnya memasak. Panaskan minyak dan masukkan semua bumbu halusnya. Masak sampai berubah warna. Lalu masukkan semua keripik ususnya. Mbak, niki Mbak, nganune. Oh iya. Kan ya. Oh, yes. Tambahkan potongan cabai keriting agar tampilan masakannya lebih menarik. Aduk sampai semua bumbunya menempel merata. Wis mateng iki. Jangan terlalu lama ya memasaknya agar masih renyah ketika dinikmati. Wah, enak iki Mbak, ketoke Mbak. Ini dia, sambal keripik usus pepaya buatan kami. Cantik kan? Tapi tidak cuma cantik saja. Rasanya dijamin menggugah selera. Apalagi buat teman-teman yang suka pedas. Masakan tumis ini memang cocok kalau dinikmati dengan nasi hangat. Rasa pedas, manis, gurih, dan renyahnya enak tenan. Ayo, habiskan.